Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 kita akan membaca bergantian ayat pertama sampai kepada ayat ke-9. Saya terlebih dahulu ayat pertama. Bapak Ibu menyambut pada ayat kedua, demikian kita akan bergantian sampai kepada ayat ke-9. LAI memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadir dalam kebaktian 3 ini, menceritakan kasih setia yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan bersabda, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Tuhan berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai di tengah keterbatasan. Dan biarlah kami yang juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, juga mendengarkan dengan benar dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dan berbelas kasihlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi judul khotbah ini Transfigurasi. Dan berbicara tentang kemuliaan Allah yang disingkapkan. Dan bagaimana respon yang terjadi, yaitu ketakutan yang benar. Bapak Ibu berbicara tentang Matius. Injil Matius adalah Injil yang dituliskan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mengerti perjanjian lama. Orang-orang yang belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah terdidik di dalam tradisi daripada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa di dalam penulisan Injil, Injil Matius bukanlah Injil yang pertama kali dituliskan. Injil Markus adalah Injil yang pertama sesuai dengan tradisi. Tetapi mengapa di dalam kanonisasi Alkitab yang kita pegang saat ini, malah Matius dituliskan paling pertama? Pasti ada tujuan. Dan tujuan itu adalah menceritakan bagaimana kesinambungan, kontinuitas antara perjanjian lama menuju perjanjian baru. Perjanjian lama adalah orang Israel, orang Yahudi yang mengerti tradisi, dan Matius orang Yahudi yang mau menceritakan bagaimana Allah yang pernah berjanji di dalam perjanjian lama adalah Allah yang menepati janji Mesias di dalam perjanjian baru. Maka ketika kita membaca dalam Injil Matius, dimulai dengan silsilah. Silsilah itu dari Abraham, bapak leluhur daripada orang-orang Israel, mau menceritakan, aku memberikan janji kepada nenek moyangmu dan aku setia, dan saat inilah aku akan mendatangkan Kristus, Mesias, yaitu Yesus Kristus. Injil Matius juga menceritakan suatu tema yang besar. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab tahunan, baca rutin, daily reading di dalam studi Bible, Bapak Ibu akan membaca, ketika membaca namanya Injil Matius, ada kata-kata atau frase yang berulang. Kata supaya genaplah apa yang tertulis dari kitab-kitab Nabi. Apa yang tertulis dari kitab. Apa yang tertulis dari yang dituliskan dalam perjanjian lama. Mau menceritakan ini loh penggenapan. Ini loh Allah yang sama yang akan menggenapkan segala janjinya di dalam Kristus. Tema yang sentral juga membicarakan kepada kita kerajaan Allah, the kingdom of God. Perumpamaan demi perumpamaan dibicarakan. Yesus berkata seumpama seperti biji sesawi. Kerajaan surga seperti apa? Seperti yang namanya penabur. Artinya apa? Bicara kerajaan Israel akan berlanjut kepada kerajaan Allah. Dan itu digenapi dalam Kristus Yesus. Tapi di dalam transfigurasi ini, Matius sengaja mau menjelaskan kepada kita yang lebih sentral.
Suatu kontinuitas yang lebih besar daripada semua kontinuitas dalam perjanjian lama menuju perjanjian baru. Karena tema paling utama di dalam perjanjian lama adalah satu nabi yang bernama Musa. Nabi yang besar, nabi yang Tuhan turunkan Taurat, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan mendapatkan firman Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi Matius sengaja di dalam peristiwa transfigurasi salah satunya mau menceritakan kepada kita Yesus melampaui Musa. Matius mau berkata, kita punya the better, the greater daripada Musa. Maka kita harus mendengarkan dia. Kita harus mendengarkan dia. Dialah anak Allah yang diperkenankan. Mengapa saya katakan demikian? Argumentasi Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat pertama, di dalam Matius 17. Dikatakan ada 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ada motif yang sama, yang sengaja diparalelkan. Jika Bapak Ibu membuka di dalam Keluaran 24 ayat 15 dan 16. Kita membuka sama-sama. Keluaran 24 ayat 15 dan 16. Bapak Ibu akan melihat pola yang sama. Kata 6 hari. Dan 3 orang yang diajak itu ada motif yang sengaja oleh Matius. Sehingga orang pembaca di dalam zaman Matius tahu bahwa ini ada kesamaan. Saya akan baca di ayat pertama dan 15. Bapak Ibu menjawab di dalam ayat ke-16. Keluaran 24 ayat 1, 15 dan 16. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat 15 saya akan lanjutkan. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupi. Ayat 16 Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada motif 6 hari peristiwa yang terjadi ketika Musa diminta Tuhan untuk pergi menghadap Allah di Gunung Sinai. Ada awan kemuliaan dan pada hari ke-7 Musa naik dan di situ ada paralel. Paralel apa? Bahwa ketika transfigurasi Allah menyatakan perkenannya. Bukankah di atas gunung Musa juga mendengarkan suara Allah? Dan di atas gunung yang dikatakan di gunung itu, memang kita tidak mengetahui gunung yang dimasukkan ketika transfigurasi. Tapi gunung itu mau menceritakan ada suara Allah Bapa yang berkata, yang menceritakan, yang mengkonfirmasi siapakah anak yang diperkenankannya itu. Ada 3 orang yang dipakai di dalam perjanjian lama. Ada Nadab, Harun, Abihu. Demikian juga Yesus membawa 3 orang inner cycle dari murid-muridnya untuk naik menjadi saksi mata. Ada kesamaan motif. Dan kesamaan itu juga terjadi. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Musa naik ke atas dan bercakap-cakap dengan Allah Yahweh, apa yang terjadi ketika Musa turun? Kemuliaan Allah Yahweh ada di dalam Musa. Maka bangsa Israel ketika melihat muka Musa yang bersinar, berkilauan, mereka takut dan mereka bilang, Musa tudungilah, tutupilah mukamu karena engkau bersinar. Ini adalah gambaran orang yang setia, yang beriman kepada Tuhan, yang bercakap-cakap, punya relasi yang intim, maka mukanya akan bersinar. Tapi ada perbedaan. Ketika transfigurasi, Yesus bersinar. Yesus berubah wajah, menyatakan kemuliaan. Kemuliaan itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam Musa. Saya memberikan contoh Bapak Ibu, ilustrasi. Kalau Bapak Ibu tahu matahari dan bulan. Matahari beda dengan bulan. Matahari itu memancarkan sinarnya dari diri sendiri. Dia tidak butuh apapun. Dia tidak perlu yang namanya di luar dirinya untuk memancarkan sinar karena dia sumber terang. Tapi beda ketika malam hari Bapak Ibu berjalan di tengah kegelapan ada cahaya bulan. Kita tahu bulan tidak bercahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Artinya apa? Bulan tidak menjadi sumber cahaya. Dia hanya merefleksikan. Demikianlah Musa itu ada sebagai bulan. Musa itu hanya merefleksikan, memantulkan kemuliaan dari Allah Yahweh. Tetapi Yesus ketika berbicara di transfigurasi melampaui Musa. Melampaui karena dia sumber terang itu. Dia adalah awan kemuliaan yang menuntun bangsa Israel. Lalu apalagi Bapak Ibu? Kenapa saya katakan Yesus itu melampaui the greater Moses? Ada motif yang berikutnya adalah berbicara tentang gunung yang tinggi. Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu gunung yang tinggi. Gunung menjadi tempat
Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama gunung, ada tempat bagaimana Allah menyatakan dirinya, merevelasikan, mewahyukan dirinya siapakah Allah. Dan gunung sering sekali dipakai untuk penyembahan daripada berhala juga secara negatif. Tetapi gunung adalah tempat titik poin di mana Allah menyatakan dirinya. Contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu kalau ingat di dalam kitab Kejadian, Taman Eden itu ada di gunung. Mengapa saya katakan demikian walaupun tidak dimention? Karena di Taman Eden mengalir aliran air. 4 aliran air sungai itu mengalir. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau ada aliran air mengalir dari Taman Eden, artinya Taman Eden ada di tempat tinggi. Dan di tempat tinggi itu, di gunung itulah Allah bersama dengan Adam. Adam adalah wakil manusia pada saat itu. Maka ada persekutuan, ada revelation yang Tuhan nyatakan. Sehingga Adam bisa mengenal siapakah Allah Yahweh itu. Tapi ketika jatuh dalam dosa, kita tahu Allah juga melakukan hal yang sama. Kisah di dalam Keluaran Bapak Ibu, ketika Musa ada di Gunung Sinai, dia melihat suatu penampakan semak belukar yang menyala, tidak terbakar. Menyala artinya tidak membutuhkan suatu fuel ya, suatu consumption supaya itu menyala. Dia nyala karena dirinya sendiri. Dan itu adalah penampakan Allah Yahweh. Ada special revelation. Ada revelation Allah menyatakan diri dan dia berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Nama personal dari Allah Yahweh dinyatakan. Akulah Allah Bapa moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Revelation dinyatakan. Dan di dalam Matius juga kita lihat. Matius di dalam ucapan di gunung. Yesus pernah naik dan khotbah di gunung. Khotbah di bukit. Artinya dia mau pengen menceritakan kepada kita semua. Aku naik ke gunung dan aku memberitakan firman Tuhan. Beda dengan Musa. Musa menerima firman Tuhan, dia teruskan. Tetapi Yesus di atas gunung, di khotbah di bukit, dia menggenapi segala apa yang dituliskan. Perbandingan yang berbeda. Kualitas yang berbeda. Karena kita juga mesti mengetahui. Gunung bisa menjadi tempat antitesis revelation yang terjadi. Antitesis, kenapa? Karena iblis itu juga bisa mendistorsi. Iblis bisa memakai gunung-gunung untuk menggunakan gunung tersebut jadi penyembahan berhala. Atau dipakai untuk mencobai Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 Bapak Ibu. Matius pasal 4 ketika Yesus diajak ke suatu gunung oleh iblis dan dicobai di sana. Kita akan baca ayat 8 dan 9. Saya 8, Bapak Ibu 9. Matius pasal keempat ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepada segala kemuliaan, semua kerajaan dunia yang dengan segala kemegahannya. Bapak Ibu ayat 9. Bapak Ibu, iblis pakai cara yang sama. Dia kasih lihat segala kemuliaan kemegahan dari dunia yang sebenarnya milik Yesus. Karena dosa iblis merebut. Iblis akan memberikan kembali. Iblis akan memberikan kembali kepada Yesus Kristus asal satu syarat yang sederhana. Sembahlah. Sembahlah aku cukup 1 kali. Bukankah tawaran iblis itu menggiurkan ya? Cukup sembah 1 kali. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang tahu. Cukup lakukan sekali dan itu menjadi jalan pintas. Kamu akan mendapatkan kemuliaan. Artinya apa? Iblis mau membicarakan kepada Yesus Kristus. Yesus, jangan ikuti bapamu. Jangan sembah bapamu. Ikuti jalan, yaitu jalan iblis, bukan jalan salib. Yesus enggak. Yesus mau berkata, di atas gunung aku mengikuti jalan salib. Aku mau mendapatkan perkenan daripada Allah Bapa. Karena aku datang ke dalam dunia itu melakukan segala yang diperkenankan Bapa. Mengapa saya katakan di dalam transfigurasi, kemuliaan Yesus Kristus harus dilihat dalam perspektif salib. Kenapa Yesus Kristus mau berkata bahwa aku akan menerima kemuliaan. Tetapi bukan dengan jalan pintas seperti yang ditawarkan iblis. Tetapi kemuliaan yang dilalui dengan penderitaan dan juga salib. Bapak Ibu kita lihat lagi di dalam Matius pasal 17. Matius 17 tidak bisa berdiri di dalam perikop ini sendiri. Karena kita lihat di dalam konteks dekat yaitu di dalam pasal 16. Ayat 21 sampai 24. Di dalam pasal 16 Tuhan Yesus memberitahukan penderitaan. Memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana ending daripada pelayanannya. Kita membaca bergantian supaya kita mengerti. Ayat 21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, ayat 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu lihat, Petrus, murid yang paling dominan, murid yang paling pintar, murid yang paling menjadi kepala guru, yang nantinya memimpin gereja, salah satu pemimpin gereja. Ketika terjadi pernyataan bahwa Yesus harus ke Yerusalem, Yesus harus mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit, Petrus memberikan suatu bujukan. "Tuhan, ini gak akan terjadi. Sekali-sekali jauhkanlah." Tetapi Yesus menjawab, "Engkaulah iblis. Enyala engkau menggodaku, engkau mencobaiku. Aku harus pergi. Dan aku harus pergi." Dan Yesus menambahkan, "Siap orang yang mau mengikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut dia." Ini membicarakan kepada kita transfigurasi, kemuliaan Tuhan. Kita harus lihat di dalam perspektif Yesus harus ke Yerusalem. Yesus harus menderita dan Yesus harus mati dan dibangkitkan. Dan hal ini kita bisa melihat ya, bagaimana ketika Petrus salah tangkap. Petrus mengalami suatu kesalahan sehingga kita bisa belajar. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan intermezzo bagaimana Yesus mengalami transfigurasi. Kata transfigurasi itu adalah kata yang sama secara Greek ya, secara Yunani itu sama dengan kita mengalami transformasi. Kata yang dipakai adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah kata yang sama, itu artinya perubahan terjadi. Tapi kata ini adalah kata yang sama yang terjadi bagi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti contohnya di dalam Roma 12, oleh sebab itu berubahlah atas akal budimu. Artinya terjadi metamorfosis. Itu yang terjadi. Tapi di dalam dictionary, dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi berbeda, walaupun akarnya sama. Kalau subjeknya Yesus, kata yang dipakai adalah transfiguration. Tetapi kalau subjeknya adalah manusia, orang percaya adalah transformation. Kedua kata ini tidak saling menggantikan. Mengapa? Karena jelas sekali perbedaan unik. Perbedaan yang terjadi karena transfigurasi identik hanya kepada Yesus Kristus. Seorang ahli dalam perjanjian baru, Thomas Schreiner, memberikan penjelasan kepada kita hubungan antara metamorfosis figurasi Yesus dengan metamorfosis atau transformasi dari kita. Apa itu? Kalau berbicara tentang transfigurasi Yesus, berbicara bagaimana Allah yang ilahi mengalami transfigurasi. Dan transfigurasi itu menembus aspek kemanusiaan tanpa menghancurkannya. Kristus ketika transfigurasi, dia tidak berhenti menjadi manusia. Tapi sama juga kita lihat di dalam transfigurasi, di dalam transformasi diri kita. Bagaimana manusia juga sebagai manusia juga diminta untuk menjadi sama atau menjadi transform, menjadi sama seperti Yesus Kristus yang ilahi itu. Dan sekaligus kita tidak pernah berhenti jadi manusia. Orang-orang dikatakan, kenapa kita masih melakukan dosa? Kenapa kita selalu berkata, aku tuh lemah? Karena jawabannya kita mungkin lupa, kita harus transform. Kita tidak diminta untuk jadi malaikat, jadi Yesus, memang nggak mungkin. Tapi berkata di dalam transformasi, di dalam hidup kita. Transformasi berarti kita tetap menjadi manusia dan kita bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam karakter, di dalam sifatnya, di dalam tindakannya yang benar. Saya lanjutkan lagi. Di dalam point of view, bagaimana percakapan antara Yesus dengan Petrus. Dan juga nanti percakapan Allah Bapa kepada Petrus. Petrus melihat bagaimana ketika di atas gunung ada dua sosok. Yaitu Musa dan juga Elia. Musa dan Elia, kenapa mereka mengetahui bahwa itu Musa dan Elia? Kemungkinan besar dia berbicara, saling mengintroduce satu sama lain, sehingga murid-murid mengenal siapakah yang dimaksudkan, yaitu Musa dan juga Elia. Dan di atas gunung itu, Musa dan Elia itu mewakili daripada perjanjian lama. Musa mewakili dalam Taurat, dan Elia mewakili dari para nabi. Kedua nabinya adalah nabi yang besar.
Nabi yang sangat-sangat hebat. Mengapa saya katakan dua ini adalah nabi yang keren? Karena dia bisa dan pernah berbicara langsung dengan Allah Yahweh di Gunung Horeb. Musa berbicara. Elia ketika dia sedang bergumul dalam dirinya, Allah datang di dalam angin sepoi-sepoi. Lalu apalagi ada nabi Tuhan berbicara tentang yang namanya Musa. Musa itu menghancurkan namanya Firaun. Melepaskan, dia mediator. Elia juga nabi besar. Dia menghancurkan Baal di dalam pertandingan di Bukit Karmel. Suatu hal yang indah. Tapi kita mau melihat bahwa Yesus yang ada di antara Musa dan Elia melampaui Elia, melampaui Musa. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus juga adalah Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu, ada kesamaan. Elia dan Musa itu sama-sama ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus juga ditolak. Tetapi perbedaannya nanti, perbedaannya. Kalau Yesus itu akan menyelesaikan masalah paling utama, yaitu masalah dosa. Masalah bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah terbesar manusia, itu dosa, diselesaikan di atas kayu salib. Nah, tetapi ketika melihat seperti itu, bagaimana respon Petrus? Petrus meresponi ketika melihat suatu kemuliaan, keindahan. Dia bisa melihat Elia, melihat Musa, melihat Yesus. Mereka melihat itu suatu kedatangan daripada sesuatu yang harus dihargai. Dan secara tradisi memang harus dihargai. Apa yang dilakukan dari Petrus? Kita lihat di dalam ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah untuk engkau. 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 kesalahan Petrus. Dan mungkin kita juga mirip dengan Petrus. Mengapa? Pertama, Petrus itu kesalah karena dia menyimpan kemuliaan Allah untuk diri sendiri. Dia buat kemah di gunung ini, gunung transfigurasi ini. Supaya apa? Supaya Musa, Elia, Yesus itu tinggal di dalam gunung. Dan ketika Petrus membutuhkan Musa, membutuhkan Elia, bahkan membutuhkan Yesus, Petrus tinggal datang ke gunung ini. Dia simpan untuk diri sendiri. Betapa bahagianya ku. Dia simpan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Petrus juga meminta bahwa Yesus tinggallah di kemah ini. Tinggallah di sini. Padahal jelas sekali kita sudah membaca di dalam Matius pasal 16. Yesus harus ke Yerusalem. Yesus nggak boleh tinggal di sini. Yesus harus melaksanakan segala perintah Allah Bapa, yaitu jalan salib. Kok Petrus nggak tobat-tobat? Sudah dibilang kamu nih iblis. Kamu memikirkan apa yang kamu pikirkan. Dan di saat yang sama di pasal 17, Petrus juga masih egois. Dia bilang, dia simpan Yesus untuk diri sendiri. Dia juga bilang, kamu Yesus tinggallah di sini. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Jalan salib. Kesalahan ketiga yang paling fatal adalah mensejajarkan Yesus dengan Elia dan Musa. Mengganti kemuliaan Yesus, bahkan mensejajarkan. Ini suatu hal yang salah. Yesus itu melampaui kedua orang itu, dan itu dikonfirmasi dengan awan itu menudungi mereka, dan awan itu adalah penampakan bagaimana orang Israel pernah dipimpin oleh awan kemuliaan. Awan yang pernah menaungi mereka, memimpin bangsa Israel di padang gurun, yang menjaga orang-orang Israel di tengah-tengah yang namanya orang-orang jahat, orang-orang dari Firaun. Allah itu nampakkan diri. Dan Petrus itu dikoreksi. Ketika melihat semuanya itu, hanya tinggal Yesus sendiri. Dan ada suara yang berkata, inilah anakku. Inilah anakku yang diperkenankan. Dan ada tambahan satu frase. Satu frasenya itu, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, kalau kita membaca di peristiwa pembaptisan. Peristiwa pembaptisan ada suara juga. Suara Allah Bapa. Tapi suara itu stop hanya sampai ke dalam peristiwa. Aku berkenan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, titik. Tetapi di transfigurasi ditambahkan, dengarkanlah dia. Artinya apa? Hei Petrus, kamu salah. Kamu memikirkan apa yang kamu pikirkan. Petrus, kamu simpan kemuliaan Tuhan untuk dirimu.
Kamu harus sadar bahwa Yesus harus jalan salib pergi ke Yerusalem. Maka ditegaskan suara di surga kepada Petrus, kepada kita, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, kita sering sekali mungkin seperti Petrus yang mau menyimpan kemuliaan Yesus untuk diri sendiri. Kita mau memperalat Yesus demi kepentingan dan ambisi kita. Yesus seolah-olah seperti dukun, Bapak Ibu. Kalau butuh jodoh, datang ke gereja, minta tolong. Kalau butuh pekerjaan, datang. Tapi kalau ada pergumulan, sudah lupakan. Yesus seolah-olah seperti babu kita. Kita simpan, kita masukkan. Bapak Ibu tahu ya Jini itu. Bahasa Jini itu Aladin, Bapak Ibu. Saya bukan Jini, Jini itu. Jadi Jini itu disimpan. Disimpan, kamu akan dapat 3 wish. Yesus seperti itu, disimpan dalam kemah. Dan ketika orang itu kita datang kepada Yesus, Tuhan tolong, saya kan sudah kasih kamu kemah. Bagus loh, kemahnya, keren. Kita bisa jadi seperti Petrus. Bahkan kita bisa seperti Petrus memaksakan kehendak kita. Tuhan, jangan jalan salib. Di sini aja, bagus. Padahal Yesus mau kita juga peka. Kalau kamu mau berkata, aku adalah pengikut Yesus Kristus. Aku adalah orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid dan ikut dia, maka jawabannya harus sangkal diri, pikul salib dan ikut dia. Maka jelas Bapak Ibu, Yesus dikonfirmasi oleh Allah Bapa, dengarkanlah dia. Maka gereja dengarkanlah dia, maka kita di zaman sekarang dengarkanlah dia. Karena Allah yang sama, Allah juga Allah yang berkata-kata di saat ini. Bukan Allah yang di dalam zaman perjanjian lama. Bukan Allah yang ada di dalam Matius 17 saja. Tapi Allah yang terus berbicara bagi umatnya. Dengarkanlah dia. Jangan kita tukarkan kemuliaan Yesus dengan yang lain. Bapak Ibu, pelayanan di Kalimantan, KKR regional. Di daerah Kalimantan itu suatu fenomena orang Kristen sejak lahir. Tetapi menukarkan Kristus demi pasangan hidup. Menukarkan Kristus demi pekerjaan. Sesuatu yang seperti Petrus mensejajarkan Yesus dengan yang lain. Atau bahkan menukarkan Yesus, kemuliaan Yesus dengan yang lain. Jangan seperti itu. Maka hati-hati dengan anak muda ataupun bapak ibu yang bergumul dalam pekerjaan. Jangan tinggalkan Kristus demi pekerjaan atau pasangan. Jangan tinggalkan karena kemuliaan Yesus Kristus melampaui semuanya. Dan Allah Bapa mengkonfirmasi. Bapak Ibu, di dalam koreksi daripada Allah Bapa kepada Petrus, kepada murid-murid Yesus Kristus, dikatakan ada frase dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah dia merujuk juga kepada Ulangan 18. Musa pernah mendapatkan perintah. Musa pernah dikatakan bahwa nanti akan suatu masa datang seorang nabi yang lebih besar daripada diri Musa. Dia akan dibangkitkan dari antara saudara-saudara kita. Dan nabi ini adalah nabi yang harus didengarkan. Inilah penggenapan. Yesus melampaui Musa. Puji Tuhan, Petrus yang mengalami gonjang-ganjing spiritualitas, mengalami perubahan, diubahkan. Dan akhirnya sungguh-sungguh percaya. Dan bagaimana kita bisa melihat perubahan di dalam diri Petrus. Kita lihat di dalam bagian surat Petrus yang kedua. 2 Petrus yang kedua ayat 1. Kita akan baca bergantian kembali. 2 Petrus pasal pertama ayat 16 sampai 18. Kita baca bergantian. Saya 16, Bapak Ibu 17, dan saya kembali di 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Bapak Ibu, Petrus akhirnya mengkonfirmasi. Petrus akhirnya mengikut Yesus. Petrus memberikan surat kepada orang-orang. Di dalam surat kedua dikatakan kami adalah saksi mata. Kami mendengar, melihat
bagaimana transfigurasi di gunung itu, Yesus dimuliakan. Maka dengarkanlah dia. Petrus tidak memention lagi Elia. Petrus tidak lagi menceritakan lagi kebesaran Musa, walaupun Musa itu besar, walaupun Elia itu besar, tapi dia katakan, saya mendengar konfirmasi, dengarkanlah Yesus. Maka gereja juga demikian, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah dia. Petrus mengalami perubahan dan bersyukur, Petrus mengalami koreksi, dan dia mengikuti jalan salib. Bapak Ibu, Petrus secara tradisi, dia mati dengan kondisi mati disalibkan. Bapak Ibu, di dalam tradisi Katolik ya, banyak yang setuju juga. Ketika Petrus mau meninggalkan Roma, di mana dia akan dieksekusi, dia diminta untuk pergi, tinggalkan. Tetapi ketika dia sedang meninggalkan itu, ada penampakan seperti gurunya, Yesus Kristus, yang masuk ke Yerusalem. Dan orang itu berkata, Quo vadis Petrus? Quo vadis, mau kemana engkau Petrus? Dan orang itu masuk untuk bawa salib. Dan satu Petrus sadar bahwa dirinya tidak boleh tinggalkan. Stay. Dan saat itulah ketika dia stay, dia mati dengan kondisi terbalik. Artinya kepercayaan, apa yang dia dengar, saksi mata ini tidak pernah diragukan. Dan dia rela mati demi kebenaran ini. Dan ini panggilan bagi kita semua untuk ikut jalan salib. Bagian kedua, tadi kita berbicara kemuliaan Yesus melampaui Musa. Kemuliaan Yesus itu disingkapkan sebagai identitas yang sejati. Identitas kepada anak yang diperkenankan dan kita harus dengarkan dia. Bagian kedua kita berbicara tentang ketakutan yang benar. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, bagaimanakah yang terjadi? Bagaimanakah yang terjadi di dalam Matius pasal 17, kita balik lagi dan saya akan bacakan ayat 6 dan 7. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Bapak Ibu, apa maksudnya? Ketika kita bertemu dengan Allah yang hidup, kita melihat suatu fenomena, suatu awan kemuliaan penampakan, ada ketakutan. Alkitab membicarakan emosi yang paling banyak, yang paling dominan adalah ketakutan. Tapi gereja zaman sekarang banyak mendistorsi dengan membicarakan the community of love. Seolah-olah gereja itu adalah community yang menyatakan kasih. Ada community di dalam sukacita. Itu benar, tapi dominan, perasaan dominan, emosi yang paling dominan adalah takut. Bapak Ibu, kita harus mengerti. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, Allah yang hidup itu akan mendatangkan ketakutan. Contoh Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, saya kutip lagi di dalam perjanjian lama, kisah bagaimana Gunung Sinai. Musa itu bersama tua-tua melihat bagaimana kemuliaan Tuhan hinggap di Gunung Sinai. Ada guru, ada suatu halilintar, suatu yang begitu besar, ada gempa. Dan apa yang terjadi? Bukan senang loh. Allah hadir bukan berarti, oh senang ya sukacita hari ini kita berkumpul sukacita. Enggak. Kita bergandengan tangan bersukacita. Enggak. Mereka berkata, kami takut dan gemetar. Biar Musa saja yang naik, kami di kaki gunung. Artinya apa? Perasaan paling pertama, perasaan yang paling dominan umat Allah bertemu dengan Allah yang hidup ini adalah ketakutan. Contoh lagi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru, ketika Petrus bertemu dengan Yesus Kristus, terjadi adu mekanik Bapak Ibu. Adu mekanik tahu ya? Adu mekanik. Ini kan Petrus semalam-malaman mau menjala ikan tapi gak dapet. Petrus ada di pesisir pantai, pesisir danau. Dia berkhotbah dan Petrus itu yang sedang beresin jala. Ketika Petrus lihat Yesus mengajar, Yesus juga melihat Petrus dan Yesus berkata, Petrus, pergi ke sana dan tebarlah jalamu. Apa yang terjadi? Petrus bilang, kami sudah semalam-malaman Yesus, guru kami sudah semalam-malaman, kami gak dapat. Lagi pula gak mungkin nangkep ikan siang hari. Bapak Ibu yang tinggal di pesisir, kalau airnya jernih, kita lihat air jernih, ada ikan muncul-muncul, ikan kabur. Maka yang paling benar adalah malam hari angin pun mendukung. Maka tuh gak mungkin. Adu mekanik, apalagi Yesus tuh tukang kayu, Bapak Ibu tukang kayu.
Ini Petrus, saudara-saudara itu nelayan. Belasan tahun, puluhan tahun. Sudah hebat, sudah pro. Malah diadu sama, dikasih konsultasi, dikasih usulan, pergi kamu ke situ. Tapi ya sudahlah Petrus. Petrus guru berkata begitu sudah. Dia pergi, dia ambil jala. Akhirnya apa yang terjadi? Ikannya banyak. Dia sampai panggil saudara-saudara, ayo bantu. Bawa ikan tuh sampai di pesisir. Respon Petrus apa? Kalau dapat ikan harusnya kan sukacita ya. Asik, ikannya banyak, kita gak perlu mancing lagi, gak perlu menjala lagi, puji Tuhan. Enggak, Petrus langsung sujud. Dia berkata kepada Yesus, aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata, jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat ya, respon paling dominan adalah ketakutan. Tapi kita melupakan respon ini di dalam hidup kita ketika kita berada di dalam tempatnya. Contoh lagi, ketika berbicara tentang Yesus tidur di perahu karena kecapean. Para murid itu menyeberang di sungai, di danau yang biasa mereka juga tahu. Dan di danau itu terjadi angin ribut yang besar. Yesus masih tidur, tapi murid-murid Yesus yang mayoritas nelayan yang punya pengalaman sudah bohwat, sudah nggak kuat, sudah give up, kita tenggelam. Maka mereka bangunkan Yesus, guru kamu ini gak peduli sama kami, kamu bisa enaknya tidur, kami ini mau mati. Tapi Yesus menegur, hei kamu kurang percaya. Langsung Yesus menghardik angin, menghardik badai itu. Dan sekonyong-konyongnya diam, tenang. Apa respon dari murid-murid? Murid-murid bukan langsung, wah sukacita ya, Yesus ada di perahu, with Christ in the vessel, we can smile. Nggak bisa. Itu lagu Bapak Ibu tahu ya harusnya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Enggak. Langsung para murid-murid langsung berkata, siapakah dia? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Siapa ini yang bersama di dalam perahu ini? Ketakutan. Ketika Kristus bangkit dan kubur kosong, para perempuan datang ke kubur kosong. Responnya bukan sukacita, yes, Yesus bangkit, sukacita. Kubur kosong menandakan ada yang ini, kebangkitan. Enggak, mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Kok kubur kosong? Apa yang terjadi? Ketakutan. Maka doa saya kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Marilah kita punya perasaan takut yang benar. Ketika Allah yang hidup itu hadir. Supaya kita takut yang benar. Dan kita sadar takut yang benar kepada Tuhan adalah takut mengecewakan Allah itu. Takut mengecilkan Allah yang besar menjadi Allah yang kecil. Takut untuk bertindak sesuai dengan pemikiran sendiri. Tidak memikirkan pekerjaan Bapak, pikiran Bapak, tidak peka. Tapi penghiburan bagi kita. Di dalam Matius 17, ketika murid ketakutan, sangat gemetar, Yesus menyentuh. Yesus menyentuh seperti kesembuhan ilahi versi spiritual. Sentuhan itu mengubah para murid. Dan Yesus berkata, berdirilah dan jangan takut. Apakah maksudnya? Apakah Yesus Kristus mengajarkan positive thinking? Enak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pergumulan, datang ke hamba Tuhan, ke Pak Peter. Pak Peter, saya ada pergumulan. Terus langsung berkata, tenang. Jangan takut. Itu cuma ilusi. Enggak. Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah. Tapi apakah maksud Yesus Kristus? Kenapa Yesus Kristus berani berkata jangan takut? Saya memberi contoh ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya masalah di dalam tubuh Bapak Ibu, ada something yang tidak benar dan Bapak Ibu harus dicek secara medis. Dan ketika masuk di dalam pengecekan medis, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan seperti ambil darah, cek darah, ataupun ronsen atau MRI jika tindakannya lebih lanjut. Bapak Ibu, kalau misalkan ada tubuh kita yang tidak benar dan terpaksa kita harus mengalami pemeriksaan, apa respon Bapak, Ibu, Saudara sekalian menunggu hasil pemeriksaan? Sukacita? Sukacita. Saya nggak pernah loh ke MRI. Kagum? Pak, saya kenang loh. Saya MRI paling bagus. Bapak pernah nggak? Enggak ya? Nggak pernah ya Bapak Ibu. Ketika menunggu hasil itu kita ketakutan. Kalau ada something di dalam tubuh, kalau diagnosanya tidak yang berat, apa yang terjadi atas masa depan, ada ketakutan dan perasaan yang paling dominan adalah ketakutan. Tapi ketika dokter itu memeriksa dan membaca hasil diagnosa dan berkata, jangan takut karena tubuhmu baik-baik saja.
Kita lega. Kenapa? Karena dokter punya kapabilitas untuk bisa membaca. Dia bisa memberikan suatu pernyataan yang melegakan. Dan sama, kita punya Kristus. Kita punya Kristus, tabib dari antara segala tabib. Kristus menyembuhkan, bukan menyembuhkan secara jasmani, tapi menyembuhkan secara spiritual. Dia berkata, jangan takut, karena aku akan mengalahkan maut. Jangan takut, karena aku menyertai engkau, menguatkan engkau. Karena nanti maut yang kamu takutkan, yang kamu bikin gemetar, akan kau hancurkan di atas kayu salib. Kristuslah yang menjadi pengkuatan. Maka Kristus itu adalah Immanuel. Ketika Yesus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara, masalah bukan berarti hilang. Bukan kita doa, lancarkanlah. Kita lagi doa pembangunan. Kita berdoa setiap hari Sabtu, Bapak Ibu datanglah. Berdoa bersama dengan kita semua, mendoakan pembangunan. Ketika berdoa bersama-sama makin banyak, mungkin makin banyak itu bukan berarti masalah hilang. Syarat-syarat tetap ada Bapak Ibu. Kita harus izin, ada syarat-syarat yang tidak tertulis. Syarat-syarat yang harus kita penuhi. Walaupun tidak sesuai dengan kriteria yang tepat. Ada tambahan-tambahan. Apakah berarti kita makin banyak berdoa itu langsung lancar? Enggak. Tetap ada pergumulan. Tetapi kita tahu Kristus menyertai kita. Dan kita mau juga di dalam setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang bergumul. Kita harus tahu bahwa Kristus itu mampu membuat kita kuat. Membuat kita sadar bahwa kita percaya bahwa Allah itu menyegarkan, menguatkan. Bapak Ibu, saya ngajarin anak saya tuh kalau nyebrang jalan jangan sembarangan. Karena pernah satu kali anak saya Thea dan Tania lihat opa omanya itu sangat antusias. Ya opa oma tuh sungguh mengembirakan ya. Karena opa oma tuh suka belanjain. Kalau papa mama jangan. Kalau opa, oma, saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Nanti suatu saat kalau jadi opa, oma mungkin kayak gitu juga. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi pesan ini jangan beliin ini, jangan beliin ini. Dulu kayaknya waktu papa saya masih gini nggak pernah dibeliin. Saya minta makanan ringan tuh nggak boleh. Tapi kok boleh terus. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga belum jadi nenek pakai kakek belum pernah. Tapi saya mau bicarakan. Ketika Thea dan Tania itu ketemu antusias datang dan akhirnya dia nyebrang hampir kena motor yang muncul di mana ya Bapak Ibu tahu Bekasi ya. Motor itu muncul di segala tempat yang tidak terduga yang bisa kita duga muncul. Saya bilang nggak bisa, kamu kalau mau nyebrang, kamu harus minta izin, kamu nggak boleh sembarangan. Kalau kamu nyebrang, kamu mesti pegang tangan papa, tangan mama, nggak bisa. Kamu nggak bisa sembarangan, kamu harus ada orang tua, ada orang yang mendampingi ketika kamu menyebrang. Nggak bisa. Saya percaya ketika Thea dan Tania, juga anak-anak Bapak Ibu, kalau sudah beranjak dewasa, pasti akan nyebrang jalan sendirian. Nggak mungkin dia akan minta izin saya lagi. Tapi prinsip insight yang saya pelajari ya, menyeberang jalan. Saya mau berkata, jangan pernah kita juga menyeberang ke realita yang lain. Realita di luar sana tanpa memegang tangan seseorang. Dan tangan seseorang itu adalah Kristus. Bapak Ibu, kemarin itu seminar Valentine Bu. Valentine Bu Grace itu bawakan seksualitas dan spiritualitas dalam seksualitas ya. Itu rame, pemuda-pemudi. Tapi yang saya bingung itu adalah pertanyaan-pertanyaan itu bukan ngomongin pacaran, bukan ngomongin pernikahan, tapi banyakkan perceraian Bapak Ibu. Saya bingung, kenapa kalau ini begini percaya. Saya bilang ini kenapa, langsung mikirin exit plan. Dia bilang mana perceraian yang sah, mana perceraian tidak sah. Nggak bisa Bu Grace dengan tegas ini ada yang sah, ada yang tidak sah. Saya bilang ini ngapain cari jodoh belum dapat. Ini kok berat banget pergumulan. Kenapa saya bilang begitu. Tapi Bapak Ibu, anak muda yang mau masuk ke dalam pernikahan, yang sedang pacaran dan sedang menuju pernikahan, jangan pernah masuk ke realita pernikahan tanpa pegang Kristus. Jangan masuk ke dalam realita yang baru itu tanpa memegang erat kepada Kristus yang memimpin dalam pernikahan. Juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang memiliki anak, ajarkan anak-anak, jangan pernah pergi tinggalkan rumah tanpa tahu siapa yang memegang hari esok. Jangan pernah ajarkan anak-anak tidak mengetahui siapakah yang memegang, yang selalu setia memegang, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kita nggak bisa pegang anak saya. Saya pernah cerita ya, anak saya kalau sampai ke Harapan Indah ya, gerbang Harapan Indah, pura-pura tidur Bapak Ibu. Sebel, pura-pura tidur makin lama makin berat dia. Dan dia sengaja mau pengen digendong Bapak Ibu. Itu digendong bukan cuma satu, cicinya tidur, adiknya juga ikut-ikutan, itu terjadi lah. Ya, kamar saya di atas Bapak Ibu, naik ke atas, berat.
berat lah Bapak Ibu, berat. Berat, walaupun perempuan tuh tetap berat, capek. Dan dia naik ke atas, ketika naik ke atas tuh dia ketawa-tawa. Bapak Ibu tahu ya mesem-mesem ya, dia ketawa-ketawa. Tea ini berat, kamu turun dong. Dia ketawa-ketawa cikikan gitu ya, biasa anak kecil begitu. Saya sampai tersenung. Tea, nanti kalau papa sudah gak kuat naik tangga, kamu nanti siap gak gendong papa? Saya katakan bahwa papa, mama gak mungkin menyertai kamu. Gak mungkin bersama-sama dengan kamu. Suatu saat kamu akan tinggalkan papa mama, dan saya berharap demikian. Tetapi saya mau mengajarkan kepada anak saya, dan saya juga membagikan kepada bapak ibu saudara, jangan ajarkan anak tanpa melihat tangan Kristus. Pakailah dia untuk selalu mengenggam di setiap realita, pergumulan, ketika mencari pekerjaan, berelasi nantinya, ataupun masuk ke dalam dunia yang baru, pergi ke dalam kuliah yang baru, merantau ataupun. Jangan anak itu dibiarkan sendiri, tapi peganglah tangan daripada Kristus itu sendiri. Karena ketakutan itu akan hilang ketika kita bermegang siapakah yang memegang tangan kita, yaitu Kristus itu sendiri. Mengajarkan takut yang benar, maka kita akan bersandar kepada tangan Kristus yang mulia itu. Bapak Ibu, ketakutan yang benar juga ketakutan yang demanding. Ketakutan yang menuntut. Mengapa saya katakan demikian? Kita baca satu bagian terakhir dalam firman Tuhan saat ini. Kita buka di dalam Ibrani pasal 10 Bapak Ibu. Ibrani pasal 10 ayat 31 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 31 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak Ibu, ini Ibrani ngapain? Ngeri benar, ketakutan yang benar kalau kita jatuh ke dalam Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah yang hidup itu menuntut. Karena Allah yang hidup itu memberikan suatu tuntutan, suatu kengerian, suatu ketakutan. Sehingga orang itu harus sadar, itulah Allah yang hidup. Bapak Ibu, ada beda antara Allah yang hidup dengan Allah yang palsu. Allah yang palsu tidak memberikan suatu kengerian. Allah yang palsu akan memberikan kamu ikut joyful nanti. Kamu ikut senang, sukacita. Tapi Allah itu adalah Allah yang palsu yang memberikan kenyamanan bukan ketakutan. Karena Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mengapa? Mengapa saya katakan demikian? Mengapa? Karena mereka takut untuk mengalami perubahan. Satu pertanyaan refleksi, mengapa ya banyak orang tidak mau datang ke gereja? Mengapa sih kita nggak mau datang atau gereja reform secara spesifik? Mungkin sekarang kita nggak ngomong gereja lain ya. Gereja ini datang, kenapa? Mungkin jawaban standar ya. Jawaban standar kita akan berkata, kenapa sih nggak datang? Mungkin kita bilang, lagu-lagunya jadul. Lagunya him, aduh kita nggak kenal nih lagu-lagunya. Nggak enjoy. Atau mungkin, kenapa kita nggak, ada banyak yang nggak datang ke dalam gereja. Mungkin karena orang-orang itu dingin, kaku, wah berat sekali. Atau anak-anak remaja atau pemuda, kenapa nggak datang ke gereja? Karena nggak punya teman di gereja. Khotbahnya kelamaan Bapak Ibu, ini khotbah kelamaan Bapak Ibu, 1 jam lebih. Khotbah kelamaan, pusing, berat, ngapain? Kadang-kadang jawabannya itu standar dan klise. Tapi Bapak Ibu, saya mau menjelaskan kenapa banyak orang tidak mau datang ke gereja. Bukan karena misunderstanding, bukan karena tadi seperti list yang tadi gara-gara lagu, gara-gara orang-orang dingin, gara-gara khotbah kelamaan, enggak. Banyak orang juga tidak mau datang ke gereja karena mereka mengerti dengan benar. Apa maksudnya mengerti yang benar? Karena ketika mereka datang ke gereja dan menikmati Allah yang hidup itu menuntut ketakutan yang menuntut. Artinya apa? Allah itu akan menuntut orang yang datang ke dalam gereja untuk berubah. Untuk pikul salib, untuk sangkal diri. Saya waktu kerja Bapak Ibu, waktu kerja itu ada teman saya yang saya kagumi juga. Dia punya yang namanya keluarga yang baik ya, keluarga yang penatua ya, lupa penatua. Dia ada family worship Bapak Ibu. Mungkin yang punya tradisi seperti itu sangat baik dan saya sangat iri. Family worship artinya setiap kali mau makan malam harus doa, harus sharing, harus baca firman Tuhan, nyanyi, hebat. Tapi kenapa pas ketika kerja tuh gak datang lagi ke gereja atau malas ke gereja? Kenapa sih? Saya tanya kenapa kamu gak datang? Dia ngobrol sama saya, kenapa sih gak datang? Lu kan udah bagus nih di sini nih. Lu kan udah punya family worship, udah hadir di dalam kondisi orang Kristen, tahu firman Tuhan, keluarga mendukung. Kenapa? Jawabannya, dia sebenarnya tahu kenapa dia gak ke gereja. Karena dia masih mau nakal. Karena saya gak bisa.
gue masih mau melakukan dosa. Kalau dia datang ke gereja dan saya harus datang ke gereja, maka saya takut saya harus tinggalkan dosa-dosa saya. Saya takut. Takut kenapa? Takut Allah yang hidup itu mengancam hidup saya. Saya mau masuk melakukan tindakan yang tidak benar. Atau mungkin Bapak Ibu, kenapa kita sulit datang ke gereja dan malas datang ke gereja? Karena Allah yang hidup itu mendemand untuk ada pertobatan. Ketika ada yang namanya seksualitas tidak benar, Allah yang demanding ini akan menuntut kamu harus berubah. Kamu harus tinggalkan dosa seksualitas, tinggalkan bisnis yang kotor, tinggalkan segala sesuatu yang kotor yang tidak berkenan. Dan ketika kita tahu banyak orang tidak mau ke gereja, nggak mau ke gereja, maka banyak anak muda bilang nanti ke gerejanya ketika sudah tua. Karena sudah nggak ada yang perlu lagi yang dinikmatin. Karena sudah nggak bisa nakal lagi, baru saya datang ke gereja. Bapak Ibu, ini suatu tantangan bagi kita. Bahwa zaman sekarang ini menciptakan Allah itu seperti teman saja. Allah yang tidak demanding, Allah yang seperti mati, yang seolah jadi teman baik. Bapak Ibu pulang ke rumah, coba iseng bikin suatu prompt di dalam chat GTP ya. Apapun chat yang prompt yang salah atau prompt yang ini, pasti chat GTP akan menjadi suatu konsultan yang baik. Dia akan setuju. Kamu mau melakukan ini, dia akan jelaskan dengan baik. Setuju, bahkan dia kasih saran-saran. Jangan-jangan kita melihat Allah kita seperti itu. Kita mau melakukan dosa, kita seolah melaporkan kepada Yesus. Dan Yesus itu seperti chat di TV yang akan berkata, aku akan kasih unjuk lo bahwa kamu tindakannya benar. Ada bukti di dalam ayat Alkitab. Ini lo, ini. Enggak, Allah kita Allah yang besar, Allah yang hidup, yang menuntut. Dan jelas sekali dalam transfigurasi. Allah Bapa berkata kepada murid-murid, kepada gereja, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dia harus ikut jalan salib. Dan gereja harus ikut jalan salib. Kita semua harus ikut jalan salib. Dengarkanlah dia. Takutan itu takutan yang sejati. Takutan yang benar. Kitab Ibrani menantang kita. Ngeri benar ada di dalam tangan Allah yang hidup. Saya dapat ilustrasi ketika persiapan di salah satu buku ini. Mengenai ketakutan Bapak Ibu. Ada seorang anak muda mau konsultasi ke pendeta. Dia konsultasi ke pendeta karena dia mendapatkan suatu kebetulan yang sangat mengagetkan hidup dia. Maka dia mau pengen konsultasi ke pendeta ini. Dia konseling, dia ngobrol-ngobrol, dan Pak Pendeta ini tahu bahwa anak ini jarang ke gereja. Apa yang terjadi ketika konseling dia ceritakan, anak muda itu menceritakan kepada pendeta, dan pendetanya itu akhirnya memberikan suatu kesimpulan bahwa, nak, kamu harus bertobat. Nak, kamu harus mengubah hidup Anda. Ini cara Tuhan untuk menegur engkau. Lalu jawaban anak muda itu, tahu gak apa? Saya takut Bapak juga berpikir sama dengan saya. Lihat ya, anak muda ini tahu bahwa dia harus bertobat. Anak muda ini harus tahu, tetapi dia pengen konfirmasi yang lain. Anak muda ini memang tidak terlalu kenal dengan Tuhan, tetapi dia sudah punya perasaan yang benar. Ketika dia harus bertobat, ada kengerian. Dan kengerian itu harus diresponi dengan tunduk, menyembah, taat kepada Allah yang hidup. Maka penutup bagi kita semua. Mengapa saya tutup? Ada penghiburan di dalam Yesus Kristus. Karena Allah di dalam Kristus Yesus itu menyelesaikan masalah dosa. Menjadi suatu penghiburan karena masalah terbesar ketakutan manusia itu adalah maut dan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bapak Ibu, tadi saya berbicara juga tentang gunung ya. Berbicara tentang gunung. Gunung ada tempat revelation, tempat Allah menyatakan karakternya, menampakkan dirinya, identitasnya. Gunung ada tempat bagaimana Allah menyatakan kebesarannya. Dan saya harus membicarakan juga di dalam transfigurasi. Ada gunung yang lain. Dan gunung yang terjadi, gunung di mana tempat Kristus juga ada. Yaitu suatu tempat yang tinggi yang kita kenal dengan Bukit Golgota. Bukit Golgota beda dengan transfigurasi. Di transfigurasi, Kristus pakai baju. Ada kemilauan, ada sinar, ada cahaya. Tapi di atas Bukit Golgota, Kristus telanjang. Jubahnya diundi, jubahnya dihancurkan. Di atas kayu salib, Yesus menerima celaan, memalukan, terkutuk. Transfigurasi ada kemuliaan. Tetapi gunung yang harus ditempuh oleh Yesus Kristus adalah Golgota. Dan disitulah, di Golgota itulah, itu klimaks dari segala revelation, klimaks dari segala sesuatu, klimaks
daripada kasih Allah yang besar. Di atas gunung, di transfigurasi, Yesus ada bersama dengan Musa, bersama dengan Elia, suatu yang besar. Tapi di Golgota, teman-teman tahu, di Golgota sebelah kirinya penjahat, sebelah kanan penjahat, dan sebagai kriminal paling besar. Tetapi ini adalah realita yang harus ditempuh oleh Kristus Yesus untuk menyatakan dirinya Allah yang mengasihi kita. Allah yang adil, Allah yang indah. Di atas bukit Golgota tidak ada suara Tuhan. Kegelapan terjadi selama 3 jam. Tidak ada suara Tuhan. Di transfigurasi ada suara Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kuperkenankan. Ikutilah dia. Dengarkanlah dia. Tetapi di bukit Golgota seolah-olah Kristus itu sendiri. Tetapi di dalam bukit Golgota sekali lagi saya katakan, itulah revelation paling besar. Kemuliaan Allah paling besar. Karakter Allah adil dan kasih bertemu untuk umatnya. Cinta kasih kepada kita. Karena di atas kayu salib itulah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu sukacita. Sukacita. Karena Kristus itu ikut jalan salib. Di dalam jalan salib itu pun kita tahu Kristus datang. Datang ke dalam alam maut, mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, khotbah saya transfigurasi menjadi pengantar kita. Dalam minggu ke depan, kita akan merenungkan sengsara Yesus Kristus. Kita masuk masa-masa 40 hari. Bagaimana sengsara Yesus Kristus sampai ke dalam Jumat Agung dan Paskah. Mempersiapkan kemuliaan Kristus tidak pernah lepas dari jalan salib. Kemuliaan Kristus juga menuntut kita mengikuti jalan salib gereja. Maka ini menjadi penguatan, penghiburan, kekuatan di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena kami tahu kami sadar kami salah. Kami mungkin salah pengertian, kami mungkin melupakan Engkau, tapi Engkau mengkoreksi kami dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan panggil kami kembali, sehingga kami memiliki ketakutan yang benar. Ketakutan itu mengubah kami untuk taat dan mendengarkan suara anak-Mu. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti kemuliaan yang benar. Kemuliaan harus dilalui dengan salib, dan ajarlah gereja-Mu ini untuk menjalani jalan salib itu. Pimpinlah kami dan jangan biarkan kami sendiri, dan ajarlah kami untuk memegang tangan yang selalu ada, yaitu tangan Kristus yang menopang hidup kami, dan sehingga kami mendapatkan penghiburan dari Kristus. Dan Kristus berkata, jangan takut di tengah pergumulan kami. Tuhan tolonglah kami, pimpinlah kami, kuatkanlah kami, dan berkatilah kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus yang hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, hadir dalam hidup kami, juga Allah yang terus menguatkan kami dan terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.